Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam rindu Shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah Coram Deo. Dasar renungan kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara sekalian, tema kita malam hari ini adalah Coram Deo, yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Kata Coram Deo itu berasal dari dua kata, yang pertama coram dan yang kedua Deo. Kata coram berasal dari kata cora, yang berarti tatapan muka atau berdiri di hadapan mata seseorang. Dan kata Deo mengandung pengertian Tuhan. Jadi Coram Deo artinya di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Nah, seorang penulis yang sangat terkenal yang bernama R.C. Sproul, dia mengatakan Coram Deo itu adalah hidup di hadapan Tuhan, berarti benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhan di tempat di mana kita berada dan beraktivitas. Coram Deo secara terus-menerus berhadapan dengan wajah Tuhan sendiri, sehingga totalitas keberadaan hidup kita itu berada di bawah kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan dan kita katakan, berhadapan dengan tatapan wajah Tuhan itu sendiri. Dan jika kita menghayati dan memahami Coram Deo dengan benar akan kehadiran Tuhan yang tidak terbatas, pasti membawa dampak dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita benar-benar, saudara sekalian, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan menjalani dengan sembarangan. Coram Deo mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang hidup berada dalam hadirat Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu, dan kita sadar bahwa hidup kita ini dilihat oleh Allah itu sendiri. Dan kesadaran ini, saudara sekalian, akan menghasilkan kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang penuh dengan kejujuran, kekudusan, bahkan kehidupan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Seperti Yusuf, saudara sekalian, dia seorang yang berada selalu di dalam hadirat Tuhan. Tatkala ada godaan datang, cobaan datang, maka dia bisa mengatasi dan menang. Sebab dia sadar bahwa dia selalu ada di hadirat Tuhan. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan dosa di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, bagian firman Tuhan yang kita baca
secara tidak langsung merupakan suatu kesimpulan yang diberikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan tentang coram Deo. Orang percaya selalu berada dalam hadirat Tuhan. Petrus menyebut orang percaya memakai istilah orang benar, yang artinya orang yang telah dibenarkan karena anugerah Allah dalam Tuhan Yesus, dan juga orang yang menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang benar selalu dalam pengawasan dan perhatian Tuhan, yang terdapat dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, karena orang-orang benar itu selalu hidup di dalam hadiratnya. Saudara sekalian, di sebuah kota kecil, ada seorang pendeta yang sudah tua, memiliki kebiasaan selalu mengambil foto tatkala dalam kebaktian. Setelah dia menyampaikan khotbah atau sebelum dia menyampaikan khotbah, dia selalu memfoto jemaat yang beribadah pada hari Minggu itu. Bukan hanya anggota jemaat, tapi juga paduan suara yang nyanyi selalu difoto. Saudara sekalian, perbuatan ini dilakukan tiap minggu, padahal yang hadir juga orangnya itu-itu juga. Yang seringkali juga, saudara sekalian, tempat duduknya juga tidak pernah berpindah-pindah. Bukankah biasa, saudara sekalian, kita menempati tempat duduk di mana biasa kita duduk? Nah, saudara sekalian, banyak orang berpikir mungkin hal ini membuat kita bosan, ya. Untuk apa sang pendeta ini melakukan hal ini terus-menerus? Bagi sebagian orang, saudara sekalian, ini merupakan hal yang membosankan. Tetapi tidak bagi pendeta yang sudah sepuh ini. Saudara sekalian, Allah juga seperti itu. Allah yang kita kenal sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus selalu menaruh perhatian dan melihat, memandang wajahnya kepada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang benar. Saudara sekalian, Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Surat 1 Petrus ini, saudara sekalian, ditulis oleh seorang bernama Petrus, diberikan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya di 5 wilayah, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan juga Bitinia. Itu pasal 1 ayat 1. Sebagaimana kita tahu bahwa jemaat Tuhan pada waktu itu sedang dalam kondisi menderita, karena mereka dianiaya pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Bukan hanya dianiaya, saudara sekalian, tetapi mereka juga seringkali mengalami penderitaan sampai mati, dibakar hidup-hidup. Mereka dianiaya atau mereka menderita bukan karena mereka melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan, tetapi karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, isi surat ini memberikan nasihat supaya jemaat Tuhan hidup kuat di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan yang dialami, tetapi tetap memiliki identitas Kristen yang benar, sekalipun mereka menghadapi kesulitan dan pergumulan yang berat. Dalam situasi yang sulit ini, Petrus juga mengingatkan supaya mereka tidak boleh takut menghadapi tantangan atau ancaman yang mereka alami. Kenapa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka, yang dikatakan tadi dalam ayat 12. Saudara sekalian, Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada mereka. Tuhan mendengar permohonan mereka tatkala mereka minta tolong. Tuhan juga memiliki kepedulian terhadap mereka yang tertindas, karena mereka selalu berada di dalam perhatian Tuhan. Mereka berada juga dalam coram Deo, selalu berada di hadirat Tuhan atau di hadapan Tuhan.
Selanjutnya dalam ayat 12b, Petrus mengatakan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Maksudnya Tuhan sendiri yang akan mengerjakan keadilan melawan mereka yang menindas orang benar. Apa yang dikatakan dalam ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan Allah menentang orang yang berbuat jahat. Sebenarnya ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah Petrus katakan tadi dari ayat yang ke-8 hingga ayat ke-11. Yang intinya supaya mereka hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus dan memiliki hidup dengan karakter Kristus. Selain menekankan hidup dalam persekutuan yang terus-menerus dengan mengusahakan kesatuan dalam ayat ke-8 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dalam hal ini Petrus secara khusus mengingatkan jemaat untuk memelihara hidup bersama di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang, sekalipun mereka tidak dapat melakukan atau mereka diperlakukan dengan tidak baik, tetapi mereka tetap harus hidup penuh dengan kasih dan perdamaian. Dalam bagian ini Petrus juga mengingatkan bahwa umat Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini merupakan standar moral orang percaya yang harus berbeda dengan standar umum atau standar dunia. Kalau orang dunia, sudah sekalian, mereka punya semboyan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau dia jahat, aku lebih jahat. Kalau dia kasar, aku lebih kasar. Tetapi orang percaya dituntut untuk membalas kejahatan dengan kebaikan atau dengan kasih. Ini merupakan panggilan Tuhan kepada orang-orang percaya, sudah sekalian, untuk menjadi berkat dan memberkati siapa saja, bahkan terhadap orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita atau kejahatan kepada kita. Perbedaan ini, sudah sekalian, merupakan prinsip yang pasti akan membawa dampak yang positif, membuat hidup jauh lebih baik, membuat hidup menjadi lebih indah, membuat hidup penuh dengan rukun dan damai. Kualitas hidup seperti inilah yang Tuhan kehendaki dan Tuhan akan memberkati hidup kita. Tatkala kita memiliki kesadaran bahwa setiap waktu, sudah sekalian, kita sedang berhadapan dengan Allah, maka yang pertama kita tidak akan khawatir menjalani kehidupan kita. Saya percaya sekali di saat-saat seperti ini kita mengalami imbas dari COVID-19, sudah sekalian. Kita mengalami kesusahan, pergumulan yang luar biasa, tetapi kita percaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan yang kedua, sudah sekalian, tatkala kita sadar bahwa kita selalu berhadapan dengan mata Tuhan, maka kita akan menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita menjadi berkat bagi sesama kita, kita mendatangkan damai, menghadirkan shalom di mana kita berada. Mulai dari keluarga kita, dari lingkungan kita, di mana kita berada, kita akan hidup memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita, dan kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan di Coram Deo. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini boleh mengingatkan kami tentang Coram Deo di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan. Biarlah kami senantiasa sadar bahwa kami selalu berada di hadapan tatapan mata-Mu ya Tuhan. Membuat kami senantiasa tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kami yang semakin sulit ini. Biarlah kami memiliki hati yang berserah penuh kepada Tuhan, karena kami tahu dan kami meyakini mata-Mu tertuju kepada kami. Tuhan, tolong kami juga agar sungguh kesadaran ini membuat hidup kami menjadi lebih baik lagi. Kami memiliki hidup yang lebih berintegritas, hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan.
Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar malam hari ini tidak sekedar kami dengar, tetapi kami terapkan juga di dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong supaya pemerintah dapat mengatasi pergumulan bangsa ini dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Khusus dalam menangani masalah COVID-19, masalah dampak COVID-19 juga yang berdampak banyak bagi sendi-sendi kehidupan bernegara. Kami tetap mohon Tuhan yang boleh tolong. Dan khususnya untuk masalah ekonomi yang membuat negara kami saat ini sedang dalam kondisi yang susah, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bijaksana. Tuhan memberkati akan Presiden Jokowi dan kabinetnya agar sungguh mampu menangani masalah-masalah negara dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk para pasien yang berada di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi di mana mereka berada. Kami mohon Tuhan yang boleh tolong supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan Tuhan memberikan mereka semangat untuk mereka boleh menghadapi kehidupan dengan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah hati mereka mencari Engkau dan kembali kepadamu. Kami merindukan ya Tuhan lewat masalah yang terjadi di negara kami ini, membuat kerohanian kami juga semakin bertumbuh, iman kami semakin bertambah, dan kami boleh semakin bersama penuh kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati dalam kehidupan kerohanian kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, bila kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah pada malam hari ini di tengah-tengah keluarga. Sebentar kami juga akan beristirahat. Tuhan memberkati, dan biarlah kami dapat bangun dengan tubuh yang segar besok, dengan melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua. Amin.